Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Kali ini saya memperbaiki mesin Cina. Ini TV tabungnya ini merek Sharp ya, merek Sharp. Tapi mesinnya sudah diganti, mesin merek Wacom. Jadi kerusakannya ini mati total. Kita tes. Oke, sama sekali indikator tidak ada yang nyala ya. Untuk mengerjakan kerusakan TV mati total seperti ini, teman-teman, itu bisa kita lakukan dua cara ya. Bagi teman-teman yang sudah mahir mungkin bisa langsung cek tegangan. Tapi mungkin bagi pemula, teman-teman pemula yang masih takut cek tegangan, itu bisa kita cek dulu secara tanpa tegangan ya. Kita pakai di sini yang posisi buzzer. Jadi yang kita cek itu termasuk kabel, saklar, dan sekring. Kita cek sekring apakah ini nyambung atau tidak. Kalau sekringnya tidak putus, itu kemungkinan untuk bagian regulator sini aman ya. Kecuali kalau sekringnya putus, biasanya itu ada komponen yang short di bagian regulator, terutama untuk transistor regulator ini. Terus dioda, teman-teman cek dioda juga ya. Kemudian transistor ini kecil ini juga biasa mengalami short. Itu kalau sekringnya putus ya teman-teman, harus teman-teman cek dulu semua ini sebelum mengganti sekring. Kalau sekringnya tidak putus, teman-teman bisa cek juga untuk resistor kembar ini. Biasanya ada salah satu yang putus. Ini untuk merek Cina ya, merek Wacom ya, merek Cina. Dan kalau untuk bagian regulator aman, bisa juga masalahnya itu ada di bagian sekunder. Kemungkinan ada yang short di bagian sekunder, termasuk dioda ini juga, keempat dioda ini. Dan yang paling sering adalah korsletnya transistor horizontal, yang sana ya, yang dalam. Itu dia teman-teman. Ini transistor ini sering mengalami short. Kalau ini short biasanya TV juga mengalami mati total ya. Nih. Jadi pertama-tama mungkin saya mau cek dulu di bagian regulator ini. Kita balik dulu mesinnya. Oke, langsung kita cek untuk sekring aman. Jadi kalau sekring aman, kemungkinan bagian regulator aman ya. Saya langsung menuju ke rangkaian sekunder ya. Untuk rangkaian sekunder ini jalur B+. Nah, B+ ini short teman-teman ya. Jalur B+, kita bolak-balik seperti ini, dia short. Yang paling sering mengalami short yaitu transistor horizontal yang seperti yang saya bilang tadi ya. Yang ini dia kakinya teman-teman. Transistor ini sering sekali mengalami short. Nah, ini short teman-teman, kita buka dulu ya. Oke teman-teman, transistornya sudah saya cabut, kodenya 5587. Jadi untuk mengetahui ini short atau tidak, kita tinggal tes. Ini di posisi buzzer, kaki tengah, salah satunya di kaki tengah ya. Ini nyambung. Kita balik coba ya, nyambung juga ya. Kalau kita bolak-balik seperti itu nyambung, itu artinya short. Nyambung juga ya, ini menandakan
transistor horizontal short. Jadi jangan langsung mengganti transistor horizontal, kita akan melakukan pengetesan tegangan dulu ya teman-teman. Kita coba cek tegangannya di mesin ini apakah normal atau bagaimana. Kalau ada masalah itu bisa berbahaya ya, bisa jebol lagi transistor horizontalnya. Untuk itu kita cek dulu tegangannya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan melakukan pengetesan tegangan. Kita nyalakan TV. Oke teman-teman, setelah transistor horizontal yang korslet tadi kita lepas, sekarang indikator sudah nyala ya. Indikator sudah nyala, tapi TV-nya belum bisa start ya, karena transistor horizontalnya belum kita pasang, belum kita ganti. Untuk elko regulator di sini terbaca 314 volt. Ini normal. Nah, sekarang kita cek di kaki optocoupler yang ini teman-teman, yang 4 kaki ya. Ini kita cek di kaki optocoupler. Terbaca 10 volt ada ya. Nah, sekarang kita cek untuk B+ di kaki elko sini bisa. Kaki elko B+ 111 ini normal. Bisa juga kita langsung cek di sini di kaki tengah transistor horizontal. Sama ya, 111. Tegangannya normal teman-teman. Jadi kita bisa langsung mengganti transistor horizontal. Oke, transistor pengganti sudah ada. Kodenya sama ya, 5587. Kita tes yang ini. Kita tes dulu sebelum kita pasang. Multimeter masih di posisi buzzer ya. Oke, kita perbandingkan. Merah kita simpan di kaki sini, kaki 1. Kemudian hitam di sini ada 340 nilainya. Kita pindah, itu ada juga nilainya 300-an juga ya. Nah, ketika merah pindah ke sini itu nggak bakalan ada nilai kalau merah pindah di tengah ya. Demikian juga kalau merah kita pindahkan ke kaki kanan ya, kaki 3, itu nggak ada nilainya juga. Berbeda dengan yang korslet tadi ya. Ini nyambung juga, nyambung, semua nyambung ya. Jadi untuk pemula, perbedaan transistor korslet dan transistor normal seperti itu ya. Langsung kita pasang. Transistor horizontal sudah saya pasang. Untuk mesin Wacom 21 inch yang slim ya teman-teman, seperti ini. Termasuk juga untuk mesin 29 inch itu, ketika saya menemukan transistor horizontal jebol, saya juga biasanya langsung mengecek satu buah kapasitor yang ini teman-teman. Kapasitor C437 ini biasanya kodenya 47 nano ya, jadi tulisannya di situ 473 ya. Kodenya 437. Biasanya kapasitor ini rusak sehingga menyebabkan transistor horizontal jebol. Jadi kalau kita tidak mengecek kapasitor ini, kita asal mengganti transistor saja, namun ternyata kapasitor ini rusak, nah itu transistornya akan jebol kembali teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya kita cek dulu untuk kapasitor C437. Saya buka dulu teman-teman, saya mau cek. Oke, itu dia nilainya teman-teman. Nilainya 473, 47 nano ya, 630 volt. Kita cek nilainya di sini 200 nano. Ternyata masih normal teman-teman ya.
masih oke. Itu dia, terbaca 5051 ya, ini masih normal. Oke, kapasitornya sudah kita pasang kembali, transistor horizontal juga sudah kita ganti. Sekarang saatnya pengetesan apakah TV ini sudah normal teman-teman. Kita colokkan, indikator sudah nyala merah. Kipas sudah berputar, itu artinya TV sudah nyala. Oke, sudah ada tampilan Mekom ini layar biru. Kita coba pasang antena. Oke, gambar sudah ada teman-teman. TV sudah nyala. Kabel speaker ini. Suara juga sudah ada. Artinya TV sudah normal, hanya dengan mengganti transistor horizontal. Tapi dalam mengganti ini teman-teman, jangan asal ganti saja ya, perlu pengecekan, beberapa pengecekan. Terutama untuk TV Mekom ini kita harus cek dulu untuk kapasitor, kita cek juga tegangan B plusnya apa tidak over atau bagaimana ya. Setelah kita pastikan semua aman, baru kita bisa mengganti transistor horizontalnya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.